Sekarang kita akan bahas mengenai materi mendengarkan di dalam komunikasi interpersonal. Yang perlu kita ketahui bahwa mendengarkan adalah proses aktif dalam menerima rangsangan pada panca indera telinga. Dan mendengarkan juga merupakan salah satu cara manusia untuk menerima stimulus atau rangsangan dari lingkungan sekitarnya. Ada sebuah hasil riset pada kaum dewasa yang menunjukkan bahwa proses mendengarkan ternyata mendapatkan porsi paling besar, yaitu sebesar 45% dibandingkan dengan menulis, berbicara, dan membaca. Dan pada riset yang lainnya, yaitu pada mahasiswa, mendengarkan juga mendapatkan porsi terbesar, yaitu sebesar 53% dibandingkan dengan yang lainnya. Dari dua hasil riset ini menunjukkan bahwa mendengarkan merupakan salah satu hal yang paling banyak dilakukan oleh manusia. Sehingga mendengarkan menjadi salah satu hal yang paling penting dalam proses komunikasi, khususnya di komunikasi interpersonal. Karena dengan mendengarkan, kita berupaya memahami atas pesan yang disampaikan oleh lawan bicara kita. Ada tiga hal yang dilakukan oleh manusia dalam proses mendengarkan. Pertama, mendengarkan untuk kesenangan. Dalam hal ini, contohnya pada saat kita mendengarkan musik misalnya, di mana mendengarkan musik tersebut kita gunakan untuk memperoleh sebuah kesenangan di dalam mendengarkan musik. Kedua, mendengarkan untuk informasi. Contohnya seperti mendengarkan berita, mendengarkan pengumuman, dan mendengarkan hal-hal lainnya yang terkait dengan keingintahuan terhadap sebuah informasi. Yang ketiga, mendengarkan untuk membantu, di mana misalnya ketika kita mendengarkan seseorang yang sedang curhat, itu menunjukkan bahwa kita mendengarkan untuk membantu dia lepas dari persoalan yang ia hadapi. Selain jenis-jenis mendengarkan, ada juga yang disebut sebagai metode mendengarkan, di mana ini merupakan sebuah hal mengenai bagaimana cara seseorang untuk mendengarkan dan strategi seseorang untuk mendengarkan terkait lawan bicaranya yang sedang bicara. Metode yang pertama yaitu metode mendengarkan isi, di mana metode ini memahami dan menguasai pesan pembicara. Penekanannya adalah pada informasi dan pemahaman Anda. Anda mengabaikan gaya pembicaraan dan keterbatasan apapun dalam penyampaiannya. Fokusnya hanya pada informasi yang disampaikan. Metode yang kedua yaitu metode mendengarkan dengan kritis, di mana metode ini memahami dan mengevaluasi arti pesan pembicara. Dan pada metode ini biasanya mendengarkan cenderung diikuti oleh umpan balik dari kita. Metode mendengarkan yang terakhir yaitu mendengarkan dengan empati, di mana metode ini berupaya memahami perasaan, kebutuhan, dan keinginan pembicara, sehingga Anda dapat menghargai sudut pandangnya, terlepas dari apakah Anda mempunyai perspektif yang sama dengannya atau tidak. Salah satu hal agar proses mendengarkan kita berjalan lebih maksimal yaitu dengan cara mendengarkan aktif. Mendengarkan aktif ini merupakan salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk menghindari kesalahpahaman persepsi antara komunikator dengan komunikan. Dan fungsi mendengarkan aktif ini pertama yaitu memungkinkan pendengar untuk mengecek pemahamannya terhadap apa yang dikatakan oleh pembicara. Selain itu, dengan mendengarkan aktif juga memungkinkan pembicara untuk memastikan apakah pesan yang disampaikan benar-benar sudah sesuai dengan apa yang ingin disampaikannya.
Dan dengan mendengarkan aktif, kita juga merangsang pembicara menggali perasaan dan pemikirannya terhadap apa yang disampaikan kepada pendengar melalui tanggapan dari pendengar tersebut. Ada juga yang dinamakan dengan efektivitas mendengarkan aktif, di mana hal ini membicarakan mengenai bagaimana caranya mendengarkan aktif agar lebih efektif lagi. Pertama, dengan cara mengulangi pemikiran pembicara. Berikan umpan balik dengan menyampaikan kembali apa yang disampaikan oleh pembicara. Ini akan membantu memastikan bahwa pesan yang disampaikan sudah sesuai atau sudah tepat sesuai dengan keinginan oleh pembicara. Yang kedua, menyatakan pengertian terhadap perasaan pembicara. Mengutarakan bahwa Anda mengerti dan memahami perasaan dari pembicara sehingga memudahkan ia untuk mengetahui bahwa pesannya sudah tersampaikan dengan baik. Cara berikutnya yaitu dengan mengajukan pertanyaan. Hal ini untuk memastikan bahwa pemahaman Anda terhadap pikiran dan perasaan pembicara sudah sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh pembicara. Selain fungsi dan efektivitas mendengarkan aktif, terdapat juga hambatan dalam proses mendengarkan. Hambatan yang pertama, terkadang kita sibuk pada diri sendiri. Kecenderungan manusia ketika berinteraksi lebih memusatkan pada efek dari hasil komunikasi yang akan dilakukan daripada memusatkan murni dari hasil apa yang disampaikan oleh orang lain. Hambatan yang sering juga terjadi yaitu tertuju hanya pada aspek tertentu. Kecenderungan manusia ketika berinteraksi hanya ingin mendengarkan dari apa yang menurutnya paling menonjol dari apa yang disampaikan. Atau bisa juga seseorang tersebut lebih ingin mendengarkan dari apa yang memang mereka inginkan. Artinya, hal yang tidak mereka sukai cenderung tidak ia dengarkan dan tidak ia perhatikan. Hambatan yang ketiga yaitu asimilasi. Kecenderungan manusia untuk merekonstruksi pesan sehingga sesuai dengan sikap prasangka, nilai, dan kepercayaan yang Anda anut. Sehingga pesan yang disampaikan oleh pembicara cenderung kita reduksi. Itulah sedikit penjelasan terkait dengan mendengarkan di dalam komunikasi interpersonal. Saya Muhammad Insan Ramadan dari IC Classroom. Sampai jumpa di lain kesempatan.